الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من أضاع أمره وعصاه الذي وفق أهل طاعته للعمل بما يرضاه ونهى عن معصيته ما قدره عليه وقدره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Mukarramin, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar yang insyaallah senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah berikan karunia yang banyak. Karena Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Di antara makna dalam kitab-kitab tafsir di antaranya bahwa inna a'tayna al-kautsar, kata-kata al-kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Maka insyaallah semua yang selalu rajin hadir di Masjid Al-Kautsar ini benar-benar Allah kasih nikmat yang banyak. Insyaallah nikmat dunia dan yang lebih pasti nikmat di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita untuk selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memakmurkan masjid yang kita cintai. Marilah kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kembali Allah kasih kesempatan kita semua untuk menikmati jamuan keimanan, hadir di majlis di rumah Allah. Rasulullah SAW majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasulullah SAW tidaklah satu kelompok, satu masyarakat yang hadir di masjid lalu ngaji, ya, kita ngaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Kalau ada yang seperti itu, maka kata Allah SWT melalui lisan Rasulnya, illa nazalat alaihim as-sakinah. Allah akan berikan ketentraman. Orang yang rajin ngaji insyaallah bahagia, hatinya tenang, ya, karena merasa dekat dengan Allah SWT. Wa haffathumul malaikat, malaikat pun akan menaungi. Allah utus malaikat untuk menaungi orang-orang yang rajin ngaji. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi dengan rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan sebut-sebut, Allah bangga-banggakan kepada makhluk-makhluk yang lain. Insyaallah ini kita dibanggakan, tidak terkenal di dunia, tapi insyaallah terkenal di alam malaikat. Insyaallah karena kita rajin untuk hadir di majlis. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima majlis kita ini, ngaji kita menjadi amal soleh. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita yang akan menjadi
menjadi tabungan amal kita ketika kita sudah mati ya. Karena mati ini datangnya kita tidak tahu, dan nanti kita akan tahu bagaimana seberapa tabungan amal kita ini sudah mati. Makanya kata Khalifah Ali, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Mati itu datangnya tiba-tiba, kuburan itulah yang menjadi peti untuk menyimpan amal kita. Kita tahu seberapa banyak isi peti simpanan kita ini kalau sudah mati ya. Kalau kita di dunia rajin ibadah, rajin ngaji, rajin bersedekah, rajin baca Quran ya, insya Allah tabungan amal kita akan banyak. Kita masih melanjutkan kajian kita kitab sirah ya, yang sengaja saya memang membawa kitab supaya menghidupkan tradisi ya, para ulama ngaji itu dengan kitab ya kan. Walaupun sekarang ini banyak berbagai media untuk mempelajari Islam ini banyak ya, tetapi salah satu keunggulan mengkaji kitab ini adalah bentuk dari tradisi sunnah hasanah yang dilakukan oleh para ulama. Itu yang mereka itu di zaman itu yang memang masih susah ya, tulis menulis itu di samping alatnya juga masih sangat terbatas, hanya sekedar pakai pena, pakai tinta air. Tapi para ulama begitu produktif, mereka menulis karya-karya besar yang sampai sekarang ya banyak yang belum kita kaji. Makanya kita, masya Allah, kalau ada kesempatan, mari kita bedah buku para ulama, kitab-kitab warisan mereka, akan menjadi khazanah ya, keilmuan kita ya. Kita terakhir mengkaji tentang maulid, biar nyambung dengan belajar sebelumnya. Nah, kita akan ingatkan dulu sebelumnya kita kaji tentang maulid, yang kesimpulannya itu pro kontra di tengah masyarakat ya. Ada yang mengatakan bid'ah, dhalalah, haram, tidak boleh. Ada yang mengatakan sunnah mandubah, artinya itu baik, terpuji. Ada yang mengatakan perkara yang mubah. Itu perkara yang sudah lama menjadi ikhtilaf di antara para ahli ilmu. Jadi kalau mereka berikhtilaf tapi berdasarkan ilmu, dan itu boleh, dan itu sudah menjadi tradisi di kalangan para alim ulama. Orang-orang pintar itu biasa, dia berbeda pendapat, dia mengatakan begini lalu dibantah sama ini dengan dalil yang kuat juga, atau dia ada sebuah buku ditulis oleh seorang ulama, kemudian dia menulis karya buku yang lain untuk memahami. Itu biasa. Yang tidak biasa itu kita ini apa? Debatnya debat sahur manuk, nggak punya dasar ilmu. Nah, kalau mereka itu namanya ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi kalau kita ikhtilaful juhala, ributnya orang-orang yang sama-sama tidak tahu, ya kan? Kita kemarin sudah bahas itu, yang intinya ada yang mengatakan itu bid'ah, muharramah, dhalalah. Kenapa? Karena mereka meyakini memperingati Maulid Nabi itu sama dengan merayakan Idul Adha, Idul Fitri, yang memang tidak ada hari perayaan kecuali dalam Islam kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Atau yang mereka merayakan Maulid bertasyabuh, menyerupakan dengan Natalan. Jadi kalau ada orang memperingati Maulid, niatnya itu seperti orang sedang merayakan hari raya Idul Adha, Idul Fitri, atau merayakan hari-hari Islam yang lain, atau seperti orang sedang mencontoh, menyerupai orang-orang non-Muslim yang mereka memperingati hari Natal dan hari kelahiran nabinya mereka, maka itu jelas hukumnya haram, hukumnya bid'ah, dhalalah.
Insya Allah kalau di sini ada yang kayak gitu niatnya, nah mulai sekarang jangan. Nah, bagaimana kalau niatnya dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan seorang nabi yang membawa hidayah, yang membawa Islam ini tanpa kita minta, nggak ada proposal khusus ini kita ngajukan, tapi Allah turunkan nabi manusia terbaik di muka bumi ini yang menjadi wasilah kita ini selamat menjadi orang-orang yang dapat hidayah, lalu kita bersyukur, maka dikatakan oleh para ulama itu hukumnya mandubah, dianjurkan, disunnahkan. Ya kita dalam rangka untuk bersyukur. Apalagi kita cara memperingatinya itu nggak ada unsur-unsur yang menyalahi syariat. Kita kumpul, kita ajak orang-orang berkumpul untuk berzikir, berdoa, membaca selawat. Habis itu dipanggil seorang ulama untuk menyampaikan kajian, membaca sejarah perjuangan Nabi, dikaji tentang bagaimana sirah nabawiyah. Itu kan perkara yang baik semua. Orang kumpul untuk ngaji. Ngajinya yang dikaji tentang bagaimana sirah perjuangan Rasulullah SAW. Makanya ada yang mengatakan kalau ini adalah cara untuk mengenali Nabi, lebih mencintai Nabi. Kalau mencintai Nabi itu bagian dari apa yang harus kita lakukan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah SWT, kalau kalian mencintai Allah, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, kalau kita anggap bahwa dengan kita kumpul mendengarkan sirah nabawi itu menjadi cara untuk meneladani Nabi, maka tergantung. Kalau ini sesuatu yang baik, dikatakan ma la yatimul mandubu illa bi fa huwa mandub. Sesuatu yang baik, suatu sunnah yang tidak akan bisa tercapai kecuali dengannya, maka itu media untuk mencapainya itu berarti kebaikan. Ini yang lebih aman. Menurut kita ini yang lebih aman. Karena kita jangan gampang ujung atau wah udah susah dan itu jangan kayak gitu juga. Karena ada. Kalau yang awal tadi dengan cara yang pertama kedua otomatis. Kalau kayak orang merayakan kayak orang Natal jelas kita menantang. Tapi kalau kita berkumpul dalam rangka bersyukur, ya katakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan seperti itu kalian gembiralah, kita bersyukur karena kita mendapatkan sosok seorang yang teladan yang paling baik yang menjadi wasilah kita semua mendapatkan hidayah tanpa kita ngajukan proposal. Kita semua Allah karunia. Kayak laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin karena Allah mengutus seorang rasul. Itu ya yang kedua. Jadi ada berpendapat bahwa itu bagus. Yang ketiga adalah perkara yang mubah. Kalau kita melakukan satu tradisi tertentu yang tradisi itu tidak ada bertentangan dengan syariat. Kita kalau di kampung kami ada orang kalau maulid kemudian bawa makanan atau ya pakai pakaian yang rapi, bagus dan sebagainya, itu kan budaya. Dan budaya atau tradisi itu tidak termasuk kategori sesuatu yang bid'ah. Karena bid'ah itu adalah ma ahdatsa fid din atau ma ikhtara'a fid din, suatu perkara baru dalam urusan agama. Kalau ini memang tradisi atau budaya yang tidak bertentangan, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Itu kita sudah kaji. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahwa secara umum di tengah ikhtilaf di antara para ulama bagaimana maulid dan seterusnya, kita selama ini tidak menentukan bahwa maulid itu harus tanggal sekian,
harus memperingatnya dengan tradisi seperti ini dan seterusnya, yaitu adalah bagian dari hikmah kenapa Rasulullah SAW itu memang tidak secara definitif, walaupun kemudian karena sudah diresmikan di dalam kalender umat Islam, umpamanya Maulid itu lahirnya Nabi itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam, memang tidak ada tanggal yang pasti disepakati, walaupun akhirnya diputuskan juga salah satunya yang sudah kita kaji. Tapi kalau bahwa beliau lahirnya hari Senin, nah itu memang sudah disepakati karena memang ada hadisnya. Ketika Rasulullah SAW didapati berpuasa, lalu ditanya oleh para sahabat, ada sahabat yang bertanya, kenapa kau puasa pada hari Senin? Kata Rasulullah SAW, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Dzaka yaumun, itu hari Senin itu adalah hari wulidtu fihi, di mana saya dilahirkan. Sekarang kita akan lanjut. Wa idza tazawwajna hadzal khilaf at-tarihi fi maulidi. Kalau kita mendapati bahwa ada terjadi ikhtilaf di antara para ahli sejarah tentang kepastian harinya, tapi ada beberapa yang tidak ada khilaf, bahwa itu sudah satu yang muttafaq alaih, yang disepakati para ahli sejarah, para ahli tarikh, ahli sirah. Apa diantaranya? Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida ba'da mauti walidi. Bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan setelah wafat ayahnya. Jadi setelah wafatnya ayahnya. Jadi kalau dalam bahasa kita ini betul-betul yatim. Dan Ibnu Katsir, seorang ulama Ibnu Katsir yang menulis juga kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, wa hadza ablaghul yatmi wa a'la maratibi. Bahwa Rasulullah SAW itu betul-betul yatim, dan yatimnya betul-betul sempurna. Kenapa begitu sempurna? Karena yatimnya itu betul-betul lahir, bapaknya sudah wafat terlebih dahulu. Beda kalau yatim yang mungkin kurang sempurna sudah agak gede. Karena pengertian yatim itu luas. Dalam bahasa fikih itu yatim mata man faqada walidahu wa huwa shahir. Orang yang ditinggal ayahnya dan dia masih dalam keadaan kecil. Maksudnya apa? Lam yablugh ila sinnil hilmi, artinya belum sampai kepada balik. Jadi kalau sekarang balik umumnya di Indonesia umumnya umur berapa? Umumnya 13 atau berapa? Selagi dia belum balik dan ayahnya meninggal, maka itu disebut yatim juga. Setiap anak kecil yang belum balik, ayahnya meninggal, maka itu disebut dengan yatim. Tapi di sini kata Ibnu Katsir, karena Rasulullah SAW itu yatim yang betul-betul yatim. Kenapa? Dia belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Makanya kata beliau katakan wa hadza ablahul yatmi wa a'la maratibi. Ini adalah yatim yang benar-benar sempurna, dan itulah tingkatan yatim yang tertinggi. Mungkin kalau sudah umur 10 tahun yatim juga, tapi kan udah gede. Kalau saya dulu yatim umur kelas 2 SD, mungkin sekitar 8 atau 9 tahun. Buktinya saya dulu belum terlalu sedih gitu. Ayahnya mau dibawa ke makam, saya lagi nyari ikan di kali, gitu kan. Ya, sekarang baru sedihnya sekarang, ya Allah, bodoh banget dulu kita. Ya, jadi ada anak yatim yang begitu sempurna. Kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 istilah. Kalau ada orang ditinggal ayahnya, dia kecil, disebut dengan yatim. Tapi kalau ada orang anak kecil ditinggal ibunya, disebut dengan al-aji. Kalau ada orang nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya, disebut dengan laqwi. Ini bahasa Arab ada gitu. Ada yatim, ada ajzi, ada laqwi. Nah, ini dalam istilah ya, dalam istilah syariat ini. Kalau yatim orang yang tidak punya ayah.
Kalau ajzi adalah orang yang tidak punya ibu. Kalau nggak punya ayah ibu namanya latim, pakai to, lam, to, iya, mim, latim. Ini ada istilahnya. Dan di sini katakan bahwa Rasulullah SAW itu yatimnya begitu sempurna karena belum pernah sedikit pun, bahkan dia belum lahir ayah sudah wafat. Wala'alla yatsmahu kaila yakuna lil mubtilina sabilun an yaqulu inna Muhammadan talaqqa da'watahu hadha bi irsyadin wa tawjihin min walidih aw anna da'watahu hadhihi warathaha min abih faqad mata abuhu qabla maulidih. Di antara hikmah yang disebutkan di sini, hikmah kenapa Rasulullah Muhammad wafat itu ayahnya wafat sebelum beliau lahir. Di sini disebutkan biar orang itu enggak ada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya dengan dakwah Nabi itu enggak ada alasan untuk menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu bisa sehebat itu mendapatkan dakwah Islam seperti itu supaya nggak ada alasan mereka, oh itu kan diajari sama ayahnya, itu kan memang keturunan orang hebat, itu kan mewarisi dari orang tuanya. Karena memang kita tidak pungkiri juga banyak juga orang-orang itu istilahnya kalau kata orang Jawa itu ya anak macan itu tetap gonggong kata orang. Jadi pengaruh orang tua itu walaupun dikatakan al-karamu bil hasabi la bil nasabi, wa kemuliaan seseorang itu bukan karena nasabnya ya karena prestasi dia sendiri, tapi banyak juga itu pengaruh besar. Bahkan kalau di zaman dulu itu sampai kalau dia ada seorang raja meninggal atau ada seorang raja mangkat lalu anaknya masih kecil, anak yang kecil itu yang harus dia jadikan. Sampai ada seorang dulu, ada waliul ahdi, bukan awliya, ada seorang pendamping dulu, mungkin patihnya atau siapanya untuk menjadi pelaksana dalam kerajaan itu. Yang kecil itu, yang masih kecil ditunggu dulu, karena memang seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak punya alasan. Jadi diantara hikmahnya bahwa nggak ada alasan untuk orang-orang yang kurang percaya, yang ragu, yang akan menentang dakwah Nabi itu, nggak ada alasan untuk menuduh bahwa semua kehebatan Nabi itu adalah karena keturunan, karena warisan, dan itu adalah karena diajari sama ayahnya. Bagaimana mau diajari orang dia lahir saja ayahnya sudah meninggal. Jadi masya Allah, jadi keyatiman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fawa, alam yajidka yatiman, bukankah Allah mendapati kamu wahai Muhammad yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awa, maka Allah lindungi. Jadi keyatiman Rasulullah SAW itu masya Allah memang bukan kebetulan, tapi yatim ini memang Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan, yang mengatur. Dan kita dengan yatim ini jangan kemudian kita merasa bahwa yatim itu satu aib ya, satu bentuk apa. Makanya katakan laisal yatimu man mata waliduhu walakinnal yatima yatimul ilmi wal adab. Ini kata pepatah. Yang yatim itu kita nggak perlu malu karena kita nggak punya ayah. Tapi yang kita malu sebetulnya yatim yang sebenarnya apa? Yatimul ilmi, orang yang tidak punya ilmu, wal adab, dan adab. Kalau orang nggak punya ilmu, nggak punya adab, itu baru kita aib. Tapi kalau kita nggak punya ayah, justru menurut penelitian itu banyak orang-orang hebat, orang-orang sukses itu apa? Berangkat dari yatim. Kenapa menurut para ahli? Banyak analisanya. Pokoknya kenapa? Karena dia sejak kecil itu sudah harus mandiri, nggak tergantung kepada ayah. Nabi Muhammad SAW itu lahir sudah nggak punya ayah, kemudian dirawat sama ibunya, kemudian nanti dirawat sama kakeknya. Ya walaupun kakeknya juga sayang
melebihi sayang mungkin melebihi orang tua sendiri, tapi dia sendiri merasa bahwa itu bukan ayah saya, itu kakek. Jadi merasa ini sebagai orang yang numpang, dia bukan anak kandungnya, itu penting. Nanti setelah umur 8 tahun dirawat sama pamannya Abu Thalib. Pamannya ya begitu sayang. Tapi Nabi Muhammad SAW tahu bahwa dia saya ini bukan anak kandung. Saudara-saudaranya dari anaknya Abu Thalib itu banyak. Dan disebutkan bahwa Abu Thalib ini bukan orang yang hidupnya mewah, yang berkelebihan, anaknya banyak. Sehingga Nabi Muhammad SAW ya merasa bahwa beliau ini ya bagaimanapun bukan anak kandung sendiri. Kadang-kadang beliau itu ya merasa ya mereka kadang-kadang mereka harus diprioritaskan. Ya kan saya bukan anak, sudah kalau ada bagian makan apa ya udah. Mereka Nabi Muhammad itu merasa bahwa ini saya itu kan ponakan. Tapi luar biasanya itu Abu Thalib itu lebih sayang kepada Nabi Muhammad, atau menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lebih disayang dari yang lain. Karena keluarganya diajarin, nah ini Muhammad ini kasihan, dia itu yatim, udahlah kamu ngalah. Kalau ada apa-apa dia dulu aja. Jadi bagaimana dididik supaya anak-anaknya, keluarganya itu begitu sayang, memprioritaskan Nabi, tapi Nabi sendiri merasa saya itu adalah bukan anak kandung. Yang kayak gini ini susah kita dapatkan. Orang yang punya dari kecil sudah merasa numpang, merasa nggak boleh, minta selalu dimanjakan, dilayani. Itu yang membuat orang itu berhasil. Makanya diantara hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW itu yatim, ya diantaranya karena supaya dia itu memang mulai kecil sudah mandiri. Dan di sini disebutkan yang pertama hikmahnya supaya nggak ada alasan nih orang-orang yang meragukan kenabian Nabi Muhammad, orang yang meragukan kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah, itu nggak ada alasan mereka itu menuduh bahwa itu semua adalah karena mewarisi dari kehebatan keluarganya. Karena keluarga Bani Hashim, ya, Bani Muthalib ini juga atau orang yang menyebutnya suku Quraisy ini adalah suku bangsawan ya, yang terkenal. Sehingga kalau Nabi Muhammad hebat, lalu ada ayahnya, ada ibunya lengkap, ya mungkin orang berpikir wah itu kan memang semua diajari sama orang tuanya. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, anna fi nash'atihi yatiman yaj'aluhu aktsara ihsasan bil ma'anil insaniyah an-nabilah fa sahibut tajrubah adra mimman lam yamurra bihadhihi tajrubah wa ibnul aghniyai la ilma lahu bi mu'anatil fuqara. Kata penulis kitab ini bagus sekali bagaimana kata beliau, di antara kenapa Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim dan dia tumbuh sebagai anak yatim, dikatakan apa? Liyaj'alahu aktsara ihsasan bil ma'anil insani, biar dia merasakan lebih mendalam, lebih meresap bagaimana tentang makna-makna kemanusiaan an-nabila yang mulia, supaya dia merasakan bagaimana pahit getirnya kehidupan manusia, ya kan? Merasakan bagaimana. Jadi kalau kita punya anak, lalu kita ajarkan mereka untuk ya jangan selalu dimanja. Walaupun kita punya kecukupan, bisa memberikan fasilitas apa saja, tapi kalau setiap yang anak kita minta kemudian kita turuti, di rumah semua serba dilayani, ini membuat dia itu nanti nggak mandiri. Ya kalau qadarullah Allah kasih kelancaran ya, namanya orang hidup kan ibarat roda, kadang di atas kadang di bawah, rizki juga gitu. Kalau qadarullah kita lancar semua mudah-mudahan ya, tapi kalau ada saatnya dia susah, mulai kecil kita tidak latih untuk mandiri, untuk menghadapi kehidupan yang keras, yang pahit itu, bisa-bisa anak ini akan menjadi masalah, dia nggak akan mandiri.
Makanya di sini disebutkan kenapa Nabi Muhammad hidup dalam keadaan yatim dari kecil itu prihatin, karena dia itu apa? Lebih mengenal bagaimana sih kemanusiaan. Ya dulu saya punya anak, waktu itu saya ngajar di sekolah yang dibilang bagus lah, sekolah bagus dari sisi fasilitas dan bayarnya agak mahal. Saya ngajar di situ. Sebetulnya dari kebijakan di lembaga itu boleh anaknya masuk ke situ dengan pembiayaan yang spesial dikurangi. Tapi saya berpikir, saya kalau anak saya di sini kayaknya sebelum kelas saya, saya khawatir pergaulannya nanti mana temannya jajannya pada gitu. Saya pilih SD saja, SD biasa. Satunya saya masukkan, yang dua saya masukkan ke MI. Memang kadang-kadang oleh-olehnya macam-macam itu, namanya juga anak di kampung itu, wah, kata-katanya sudah. Tapi saya kuatkan di rumah. Saya justru kepengen supaya dia itu ngerti bagaimana sih. Di antara yang saya dapat dari anak saya itu apa? Dia itu sangat kasihan sama anaknya. Keluarganya itu pada kena penyakit paru-paru. Ini yang dia ceritakan ke saya. Katanya ibunya sama bapaknya sering berantem. Ibunya tuh bilang, "Pak, kasihan anak-anak Pak, jangan merokok. Kasihan anak itu." Tapi apa? Si bapak itu egois juga, sampai anaknya berkena paru-paru. Itu yang diceritakan sama anak saya. Ya memang Allah kasih karunia, kadang-kadang orang itu ada yang punya imunitas bagus, tapi ada juga bahkan perokok pasif itu lebih berbahaya. Anak-anaknya yang nggak doyan merokok tapi tiap hari dia kena asap ayahnya itu, akhirnya anaknya berokok, tapi bapaknya nggak mau peduli. Ini yang saya lihat, oh iya ternyata di masyarakat seperti itu. Bapaknya kerja serabutan, nggak punya penghasilan, tapi tiap hari dia harus merokok. Kadang-kadang yang dikalahkan apa? Anaknya sekolah di tempat yang kurang bagus, ibunya mungkin dikasih uang belanja seadanya, tapi bapak ngerokoknya dinas setiap hari. Itu salah satu yang saya, ya supaya dia itu tahu realita kehidupan ini nggak semuanya enak. Makanya di sini disebutkan orang-orang yang Allah berikan kesulitan, termasuk Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, hidup kecil dalam keadaan itu Pak, dia akan lebih merasakan bagaimana kehidupan itu tidak selalu enak. Di sini disebutkan apa? Lihat ihsasan bil ma'anil insaniyah nabila. Fasahibut tajrubah adra mimman lam yamurra bihadhihi tajrubah. Orang yang merasakan langsung bagaimana kehidupan yang berat, yang sulit itu akan lebih tahu daripada orang yang hanya katanya teori-teori. Wa ibnul aghniya la ilma lahu bi mu'anatil fuqara. Ini disebutkan anaknya orang-orang kaya itu kadang tidak tahu bagaimana sih penderitaan yang dirasakan orang-orang fakir. Jadi kita akan bisa menghargai pemberian orang, menghargai uang, karena kita merasa susah nyari. Kalau mulai kecil itu apa yang diminta mana kita kasih nggak pernah kesulitan, akhirnya apa dikasih itu nggak menghargai orang. Anak gampang. Tapi coba kalau dia susah cari uang itu, harus kumpulin rupiah, harus kerja keras. Ketika dia mendapatkan, dia merasa masya Allah. Jadi orang sukses yang berangkat dari kesusahan dengan orang sukses yang dari warisan itu beda. Nah, di sini disebutkan di antara rahasianya itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad yatim dan dari kecil sudah prihatin itu di antara supaya dia betul-betul merasakan bagaimana kehidupan kemanusiaan yang mulia. Wa hadzal naw'u minal hayat wa farra lirrasul rasidan minal khibarat fid da'wah. Dikatakan ini kehidupan seperti ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW sejak kecil akan menjadi bekal, akan menjadi penguat Rasulullah SAW
sebagai pengalaman ketika kelak berdakwah. Jadi nanti kita coba akan baca bagaimana nanti kalau sudah Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, bagaimana dia menerima berbagai macam hambatan dakwahnya, sampai dia terusir, sampai dia hijrah, sampai dia ketika berdakwah di Taif kemudian dilempari. Itu penderitaan-penderitaan semua yang ketika dia itu dari kecil sudah biasa menderita, dia akan lebih kuat. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, nash'atur Rasul fi tufulatihi al-mubakkirah ma'a ummihi lam takun min babis sadfah wal ittifaq. Bahwa kehidupan Rasulullah SAW, Allah jadikan beliau ini yatim dan masih dirawat oleh ibunya. Ahli sejarah menyebutkan pada saat itu sampai 6 tahun. Jadi sampai 6 tahun, dan ketika 6 tahun itu sudah diajak sama ibunya Rasulullah SAW, diajak ke tempat wafatnya ayahnya di Habwa, itu di Madinah. Jadi diajak ke Madinah untuk diantaranya sudah dikasih pengertian bahwa kamu itu yatim, inilah kuburan ayahmu di sini. Ya, jadi umur 6 tahun. Kemudian setelah itu baru ibunya juga meninggal. Disebutkan di sini bahwa kenapa Nabi Muhammad SAW kemudian tidak langsung sebagai latim, ayahnya ibunya nggak ada sama sekali, bukan. Tapi pertama yatim dulu, nggak ada ayahnya, baru nanti setelah 6 tahun ke atas baru ditinggal sama ibunya. Jadi setelah 6 tahun. Di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad masih dirawat sama ibunya, dididik sama ibunya. Lam takun min babis sadfah wal ittiba. Itu bukan kebetulan. Itu memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rencana di balik itu. Faqad wajadna qabla ar-rasul ghaira qalilin minal anbiya ahida bihim ila ummati. Sungguh kita dapatkan para rasul-rasul terdahulu pun mereka itu banyak rasul-rasul yang Allah utus, mereka menjadi kekasih Allah, dan mereka ketika kecil dididik sama ibunya. Makanya para peneliti, para ahli memang menyebutkan bahwa pengaruh, ya, sebagaimana kalau kita di dalam ajaran Islam itu, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kami muliakan, kami pergauli sebaik-baiknya? Kata Rasulullah SAW, ummuk, ibu kamu. Lalu sahabat itu bertanya lagi, thumma man, siapa lagi? Kata Rasulullah SAW, ummuk, ibu kamu. Thumma man, kemudian siapa lagi? Rasulullah SAW, ummuk, ibu kamu. Tanya lagi, summa abu. Jadi ibu disebutkan 3 kali, lalu ayah sekali. Maka sebetulnya dalam teori pendidikan pun ada yang mengatakan seperti itu. Pengaruh ibu, keberhasilan anak itu 3 kali lipat lebih daripada ayah. Artinya ketika ibunya itu ada dan dia betul-betul bagus dalam mendidik, itu peluang keberhasilannya itu lebih besar. Makanya dikatakan dalam, sampai ketika kita memilih pasangan itu pun dikatakan gimana? Tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha, fadfar bidzati din taribat yadak. Kata Rasulullah SAW, seorang wanita itu yang berhak atau yang sebaiknya kita nikah itu karena ada 4 hal, ya. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena kemuliaannya, karena agamanya. Tapi kata Rasulullah SAW, fadfar bidzati, tapi yang diprioritaskan dan pilihlah yang punya agama. Karena nanti ini begitu kuat pengaruhnya kepada kesuksesan anak-anak kita, ya kan? Kesuksesan anak-anak kita itu, walaupun memang
ya Allah SWT yang mengatur semua skenario dalam kehidupan ini, tetapi Allah itu akan menjadikan segala sesuatu apa? Ada sebab musababnya. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Enggak ada yang istilahnya bim salah bim. Karena sunnatullah ini, aturan Allah di dalam alam ini juga berlaku. Enggak ada istilah yang bim salah bim. Kalau yang bim salah bim itu apa namanya? Mukjizat, karamat. Nah, kalau keramat itu kadang-kadang melawan arus sunnatullah. Ya, artinya kadang suka nggak bisa dilogikakan, itu keramat atau juga mukjizat. Tapi secara umum ya segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan apa? Aturan kehidupan ini dalam disebutnya sunnatullah. Makanya ketika Rasulullah SAW nanti akan menjadi orang yang berhasil, diantaranya apa? Tetap saja dia itu mendapatkan kesempatan untuk dididik dengan baik oleh ibunya. Contoh umpamanya kita membaca sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mulai dari kecil sudah yatim. Kemudian diajak pulang oleh ibunya. Oh enggak, waktu itu di Palestina, kemudian diajak pergi ke Mekah. Diajak merantau. Begitu sungguh-sungguh ibunya mendidik, sampai ketika Imam Syafi'i itu belajar itu dicarikan lembaran-lembaran yang bisa untuk nulis, dibantu dicarikan. Kalau sekarang pun dicarikan buku kertas. Jadi kan seperti itu. Sehingga apa? Dia menjadi seorang yang sangat hebat, ulama yang luar biasa. Menjadi apa? Umur 11 tahun, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 11 tahun sudah bisa menghafal kitabnya gurunya ya. Sebelum ngaji kitabnya sudah dihafal dulu, kitab Muwatta. Ya kan? Ya, itu luar biasa. Atau kalau kita membaca sejarah Imam Malik. Imam Malik itu disebutkan ibunya itu sebelum pagi, sebelum subuh ibunya sudah menyiapkan. Sudah dibangunkan, mandi, dipakai pakaian yang paling bagus, diantar ke masjid. Diantar ke masjid, ke sholat ke masjid, dia tunggu di luar. Kalau ibu itu mungkin zaman itu nggak kondusif atau dia bukan, atau mungkin ibu sedang nggak sholat, tungguin, diantar ke masjid. Jadi ibu itu begitu besar perannya. Makanya kita kalau pas punya istri yang kayak gitu, wah, alhamdulillah gitu ya. Intinya kalau kita nih bayangkan ganti masih muda-muda gitu, belum beristri gitu, kita nyari yang, ya kan? Kalau sekarang gimana? Nyari lagi. Ya. Jadi intinya bahwa betapa pentingnya seorang ibu. Di sini disebutkan, sungguh kita sudah mendapatkan para rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu, mereka para nabi itu karena akan dijadikan orang-orang pilihan yang sangat hebat itu, Allah berikan mereka kesempatan untuk dididik oleh ibunya. Alaysa bihadza isyaratun ila ahammiyatil ummi wa 'azimi dawriha fi takwini wa tarbiyatil ajyal. Bukankah hal ini isyarat yang begitu jelas akan pentingnya seorang ibu dan peran seorang ibu di dalam membentuk dan mendidik generasi. Masya Allah, ini pelajaran yang sangat penting. Fa Ismail alaihissalam asha fi baiti ummihi fi Makkah ba'idan an abihi Ibrahim. Nah, ini disebutkan contoh kasus, namanya contoh yang nyata sekali adalah kakek Nabi Muhammad, Nabi Ismail. Nabi Ismail bagaimana disebutkan di dalam qasas al-anbiya, kisah para nabi. Nabi Ismail itu begitu lahir kecil kemudian dibawa merantau. Dia dari Palestina, dari Syam dibawa ke Mekah. Nah, setelah di Mekah kemudian Nabi Ibrahim pergi lagi ke Palestina. Dikatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun.
Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan anaknya, keluarganya di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di satu lembah tandus yang enggak ada tanaman, enggak ada air, enggak ada apa-apa, di dekat Baitullah. Setelah sampai di sana, anaknya Ismail dan istrinya Hajar ditinggal. Ini disebutkan di kisah di sini. Di antaranya Nabi Ibrahim jauh pulang, nanti datang lagi sudah besar. Ketika kemudian tidak lama kemudian mendapatkan perintah agar mengorbankan atau menyembelih anak. Yang mendidik siapa? Ibunya. Jadi ini contohkan bahwa seorang nabi yang kelak akan menjadi nabi ini seorang Nabi Ismail ini juga dididik sama ibunya. Wa Musa alaihissalam asha fi baiti ummihi tahinnu alaihi wa tar'a. Nabi Musa dididik sama ibunya ya, karena ibunya yang akhirnya menyusuinya ya kan. Kemudian dibantu sama istri Fir'aun, seorang ibu juga. Dan di sini disebutkan ya kisahnya begitu nyata bahwa betapa peran ibu itu begitu penting. Di sini fahina idin fakhtiyaruz zawjah ahammiyatun wa makanatun li'annaha hiya allati saturabbiha ulail awlad. Nah, ini kesimpulannya sudah ada yang kita baca, sudah ada kesimpulannya. Disinilah pentingnya kita memilih seorang istri, karena dialah yang nanti akan mendidik anak-anak kita dan merawat mereka dan mengarahkan mereka sejak kecil. Ini begitu ya, digambarkan seperti itu. Baik. Poin yang keempat, ini ada 5 poin, kita cepat saja. Poin yang keempat, sya'allahu ta'ala an yaj'ala nabiyahu Muhammadan yatiman hatta la tatadakhal yadu abin haniyah fi tawjihi bal yatawallahu Allah subhanahu wa ta'ala kama fa'ala li Musa wastana'tuka li nafsi. Di sini disebutkan bahwa di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim dan kecil dalam keadaan yatim, di sini disebutkan li alla tatadakhal yadu abin haid, supaya tidak ada pengaruh ayah. Ini sengaja memang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Nabi Muhammad itu memang tidak dibayang-bayangi oleh seorang ayah. Karena memang makanya tadi ayah ini penting juga untuk keberhasilan. Tapi kalau ayahnya itu orang yang hebat, kalau ayahnya itu siap menjadi ayah yang baik, dia tahu bagaimana menjadi seorang bapak, karena bapak ini adalah pendidik. Kalau dalam sebuah rumah tangga, bapak inilah yang menguasanya. Makanya kalau kita nggak baik sebagai seorang ayah, itu berbahaya juga untuk anak-anak. Kalau ayahnya baik, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan dia bagaimana tahu cara mendidik, bagaimana mengarahkan anak-anaknya, keluarganya. Tapi musibahnya kalau ayahnya tidak tahu bagaimana pendidikan. Makanya di sini disebutkan supaya tidak ada campur tangan. Memang itu sengaja Allah akan jadikan Nabi Muhammad ini seorang nabi yang khusus, dan itu biar pendidikannya langsung dari Allah SWT yang mengarahkan. Karena memang ya tadi, bagaimanapun ayah ini ya, kalau ayahnya seorang yang hebat, alhamdulillah. Tapi kalau ayahnya biasa-biasa saja, apalagi ayahnya tidak tahu pendidikan, itu bisa musibah untuk anak-anak. Makanya Allah SWT jadikan Nabi Muhammad yatim. Makanya kalau kita ini kira-kira nggak siap mendidik anak-anak kita, sebaiknya mati aja biar anak-anak kita hebat gitu. Ya kan? Karena di sini disebutkan diantaranya ya biar betul-betul dia itu tidak dicampur tangani, dididik sama seorang ayah. Karena tadi kalau ayahnya bagus, mudah-mudahan ya. Tapi kalau kira-kira ayahnya itu akan menjadi bayang-bayang yang nanti malah jadi kurang bagus, otoriter di rumah,
tidak memberi keteladanan, tidak mengarahkan. Kayak tadi yang saya ceritakan, anak-anaknya saya kena penyakit paru-paru, ayahnya suruh berhenti ngerokok aja, nggak mau, kayak gitu. Apa kalau nggak kayak gitu, tidak sebaiknya anak-anak kita yatim aja. Jadi di sini disebutkan seperti itu. Bal yatawallahu Allahu subhanahu wa ta'ala, tapi Allah sendiri langsung. Bagaimana dengan cara Allah? Dititipkan ke pamannya, ke kakeknya, ke pamannya, dia dilatih untuk mandiri, kan? Sampai kan dikatakan dalam hadis bahwa setiap nabi itu diantaranya pernah menjadi seorang penggembala kambing. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau juga wahai Rasulullah SAW? Iya, saya dulu juga pernah mengembala kambing. Jadi Nabi Muhammad SAW kecil itu pernah dia mengembala kambingnya orang-orang situ, ada yang mengatakan orang-orang Yahudi, kemudian untuk dapat ongkos, jadi merawat mengembala kambing. Yang pertama, satu itu adalah bentuk ya namanya seorang pengembala, menunjukkan bahwa bagaimana sih kita ya hidup dengan kehidupan yang sederhana, dengan kesusahan, tapi juga sekaligus untuk melatih nanti menjadi seorang pemimpin ya. Kambing itu kan sudah diatur di ada kali ya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW nggak punya ayah sejak kecil supaya nggak ada bayang-bayang ayah. Itu mungkin lebih baik daripada dia punya ayah tapi menanti malah pengaruhnya tidak bagus, apalagi kalau ayahnya tidak siap untuk menjadi seorang ayah yang mendidiknya dengan baik, yang mendingan yatim saja, kan? Kayak gitu, jadi gak enak menjadi ayah kalau kayak gini disindir. Wa qala ta'ala li Musa wastana'tuka li nafsi. Jadi Nabi Muhammad SAW memang Allah pilih seperti itu untuk dididik langsung, sebagaimana Allah telah memilih Nabi Musa. Kata Allah dalam surat Thaha, wastana'tuka li nafsi, dan saya pilih engkau untukku. Maksudnya memang Allah Subhanahu wa taala yang setting bagaimana Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan li alla yakuna 'alai haqqun li makhluqin. Tapi kalau di sini lebih halus lagi. Innama yatimmu Rasulullah sallallahu li alla yakun la alaihi haqqun li makhluqin. Seperti dinukil oleh Abu Hayyan dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa kenapa di antara rahasia Nabi Muhammad yatim, karena supaya dia itu tidak punya hak untuk makhluk lain. Maksudnya apa? Kalau Nabi Muhammad SAW itu dia dirawat sama ibunya, sama bapaknya, dari kecil sudah sempurna, dia merasa nanti akan begitu utang jasa kepada yang lain. Karena diantara kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu, ya beliau begitu sungguh-sungguh untuk memberikan haknya kepada yang lain, begitu memuliakannya. Tapi Allah menginginkan supaya beliau itu supaya tidak ada kayak semacam hutang jasa. Jadi sudah ayahnya sudah wafat sebelum dia lahir, ibunya dan seterusnya. Supaya apa? Nabi Muhammad itu tidak ada yang secara khusus menjadi beban beliau untuk berbuat untuk menjadi utang jasa ya. Di sini maksudnya kan li alla yakuna 'alai haqqun li makhluqin. Yaitu betul-betul beliau itu memang hebat, terdidik itu karena memang Allah Subhanahu wa taala. Lianna asasa kulli kabirin shaghirun wa aqba kulli khatirin. Artinya bahwa pada dasarnya kalau pengen jadi orang hebat itu ya harus berangkat dari sederhana dulu. Dikatakan kulli kabirin shaghirun. Asalnya bahwa orang-orang hebat itu nanti berangkat dari kecil. Wa aqba kulli khatirin haqirun. Jadi kalau di awalnya itu sudah susah-susah, ya insyaallah belakangnya akan berhasil. Sebagaimana kalau dia di awalnya sudah berpoya-poya senang-senang dulu, maka ya ujungnya dia akan susah dan besar. Baik, poin yang terakhir. Yang kelima, wa fil yatmi
darsun da'awiyun wa huwa annal ghina war rif'ata wal 'izzata la 'alaqata laha bil yadi. Ini juga pesan kepada kita semua bahwa ini adalah sebagai pembelajaran juga, bahwa orang hebat, orang bawa kekayaan, ketinggian derajat, kemuliaan, la 'alaqata laha bil yadi. Jadi nggak ada hubungannya dengan keyatiman seseorang. Jadi janganlah kita merendahkan seseorang karena dia yatim. Karena sebetulnya kalau Allah mau berkuasa, ya kaya, kaya, hebat misalnya itu, ya nggak jadi penghalang ya. Banyak orang-orang hebat itu justru menurut penelitian itu banyak orang-orang pemimpin-pemimpin itu justru mereka adalah yatim. Sehingga kita jangan sampai kemudian memandang rendah atau merasa sudah putus asa ya. Karena kalau Allah mau berkehendak apa sih? Kenapa sih Nabi Muhammad tidak menjadi terlahir ayahnya masih hebat, ibunya hebat, semua ada lengkap. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan dia terlahir dalam keadaan seperti itu? Ya, itu adalah bentuk isyarat ya, bahwa kita harusnya dengan yatim ini jangan kemudian merasa bahwa itu menjadi penghalang, dan kita jangan sampai memandang rendah kepada yatim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak yatim, kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim hakada. Saya dan orang yang mau merawat anak yatim hakada, kata Rasulullah. Jadi isyarat antara telunjuknya dengan jari tengah, artinya begitu dekat. Jadi kalau kita kepengen mendapatkan kemuliaan, diantaranya apa? Kita sayang kepada yatim, kita rawat ya. Jangan hanya tahunan ya, bulan Muharram kita musab-musab ya. Ya memang ada sunnahnya mengusap kepala anak yatim. Nah, dikatakan ada satu seorang sahabat dalam hadis riwayat Abu Darda, beliau bertanya, ya Rasulullah SAW, nah, jadi ada yang mengadukan bahwa hatinya itu keras ya. Hati keras maksudnya itu enggak sama orang itu enggak peduli ya kan, dinasehatin juga susah ya kan, enggak gampang iba lihat orang ya kan, tegaan, itu kan menunjukkan hatinya keras. Kata Rasulullah SAW, man yurid man ahabba an jalina qalbuh wa yudrika hajatah. Siapa yang ingin hatinya dilembutkan, kemudian ingin disampaikan hajatnya, dikatakan falyarham atau irhamul yatim, sayangi anak yatim. Wamsah rasahu, usap kepalanya. Wa'at'im ta'amak. Ya, kamu sayangi apa? Kamu sayangi dia, kamu usap kepalanya. Kemudian kamu beri makan seperti mana makan apa? Sebagaimana kamu makan. Kalau seperti itu kata kapan? Kata Rasulullah SAW, talin yalin qalbaka wa tudrik hajataka. Kalau seperti itu insyaallah apa? Hati kamu akan lembut dan hajat kamu akan kesampaian. Ini ada hadisnya. Jadi bahwa yatim ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mulia, dan enggak ada penghalang gara-gara yatim orang kemudian menjadi tidak kaya dan enggak bisa berhasil, menjadi tidak mulia, bukan. Bahwa di sini disebutkan yatim itu tidak ada hubungannya dengan penghalang orang untuk menjadi kaya, menjadi mulia. Wala bimanni man baqiya abah hayyin fakam min fardin minna yata'allaq bil awlad. Jadi artinya di sini bahwa banyak juga orang-orang yang tidak punya ayah, tidak punya orang tua, tapi banyak yang terbukti berhasil. Ya, ini ada kisah kalau kita baca surat Al-Kahfi, diantaranya adalah bagaimana Allah memuliakan anak yatim ya, ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Ya, dan kalau kita baca kisahnya surat Kahfi itu, setelah Nabi Musa ya belajar kepada Nabi Khidir,
Kemudian apa? Di antaranya ada beberapa ya cerita di situ. Yang di antaranya ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa itu masuk ke dalam satu wilayah daerah, di situ dia dalam keadaan kekurangan, lapar, nggak ada yang menjamu. Tiba-tiba Nabi Khidir mendapatkan satu rumah tua yang mau roboh. Kalau nggak segera dibangun, nggak segera diperbaiki, rumah itu roboh. Lalu Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk membangun rumah itu. Terus Nabi Musa protes, ngapain kita bantu membangun rumah ini? Orang kita di sini aja, di kampung ini terkatung-katung, nggak ada yang peduli mereka, gitu kan? Maka disebutkan bahwa ini rumah ini adalah rumah peninggalan yang nantinya untuk anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li hulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Adapun rumah ini, tembok yang moroboh ini itu milik dua anak yatim di kampung ini. Yang di dalamnya itu sebetulnya ada peninggalan warisan dari ayahnya. Dan mereka dulunya itu, dan dia ayahnya itu wakana abu masalih, itu bapaknya orang soleh. Jadi di sini Nabi Khidir menginginkan supaya ini dibangun rumahnya nanti kalau anaknya sudah besar, biar dia tahu di situ ada peninggalan ayahnya. Jadi intinya, masya Allah, ini pelajaran yang sangat penting, 5 hal ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi Muhammad yatim ini ternyata bukan satu kebetulan, bukan nggak ada tujuan, tapi masya Allah ini mempunyai hikmah yang sangat baik, yang sangat menentukan untuk kedepannya Nabi Muhammad SAW akan menjadi seorang Nabi dan Rasulullah SAW. Itu barangkali waktu juga walaupun masih 6:30 lebih, tapi memang semuanya cepat sekarang ya. Mungkin insyaallah kita cukupkan. Apabila ada yang mau menambahkan, ya monggo. Kalau enggak kita tutup. Untuk pagi ini apakah sudah paham semua? Pintar semua? Insyaallah ya. Baik, karena semua sudah begitu jelas, nggak ada lagi yang ditanyakan. Insyaallah kita segera tutup saja. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari ya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamna. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.